Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, apa kabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita pada pagi hari ini kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap diberikan kesehatan di dalam menuntut ilmu pengetahuan. Anak-anak sekalian, pada kesempatan hari ini materi pembelajaran kita adalah bagaimana membuat dan menyusun teks prosedur kompleks. Anak-anak sekalian, tentunya dalam kehidupan sehari-hari kalian pernah melakukan sesuatu atau mengerjakan suatu pekerjaan sesuai dengan urutan mulai dari awal sampai akhir. Langkah-langkah yang kita kerjakan itu namanya teks prosedur. Adapun topik yang kita bahas pada kesempatan ini adalah yang pertama adalah mengkonstruksikan informasi dalam teks prosedur. Yang kedua, merancang pernyataan umum dan langkah-langkah dalam teks prosedur. Yang ketiga, menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Yang keempat, mengembangkan teks prosedur. Anak-anak sekalian, kalau kita artikan, teks prosedur kompleks adalah karya tulis yang menunjukkan informasi mengenai langkah atau tahapan yang saling berhubungan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Tentunya, tahapan informasi yang memuat harus logis dan jelas. Pemilihan dan penulisan kalimat yang digunakan dalam teks prosedur kompleks hendaknya yang ringkas sehingga mudah untuk dimengerti oleh pembaca. Adapun ciri-ciri teks prosedur kompleks adalah yang pertama, berisi beberapa langkah atau tahapan-tahapan. Yang kedua, bersifat aktual dan akurat. Yang ketiga, bersifat objektif. Yang keempat, menggunakan syarat atau pilihan. Yang kelima, langkah berkelanjutan bersama penjelasan. Yang keenam, bersifat logis. Yang ketujuh, bersifat universal. Dan yang kedelapan, disusun secara informatif. Anak-anak sekalian, adapun ciri-ciri teks prosedur kompleks adalah yang pertama, menggunakan pola kalimat perintah. Biasanya pada teks prosedur kompleks itu ada kalimat perintah. Misalnya perintah melakukan sesuatu. Yang kedua, menggunakan kata-kata kerja aktif. Yang ketiga, menggunakan kata penghubung antar kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Yang keempat, menggunakan kata keterangan untuk menunjukkan suatu tempat, waktu, serta cara agar lebih tepat. Kemudian memiliki struktur yang terdiri dari tujuan, material atau bahan-bahan, dan langkah-langkah cara pembuatan. Selanjutnya, memuat informasi mengenai membuat sesuatu atau melakukan suatu kegiatan tertentu. Dan yang terakhir, menyajikan hasil yang telah dicapai setelah melakukan tahapan atau langkah-langkah yang terkandung dalam teks prosedur kompleks. Jadi, teks prosedur kompleks itu berisi langkah-langkah yang informatif, terperinci, dan objektif. Anak-anak sekalian, adapun langkah-langkah dalam penulisan teks prosedur kompleks, pada bagian langkah-langkah ini kalian bisa menjelaskan tentang prosedur dari tahapan maupun langkah-langkah yang perlu dilakukan atau ditempuh demi memperoleh hasil yang sesuai dan yang maksimal, sesuai dengan tujuan dari pembuatan teks prosedur kompleks yang dimaksud.
Setiap langkah ataupun tahapan harus dilakukan secara urut dan tidak boleh secara acak, mulai dari tahap 0 sampai membahas hasil yang telah dicapai. Dalam hal ini tentunya langkah-langkah kita dalam penulisan teks prosedur kompleks yang pertama adalah menentukan topik yang akan kita bahas atau yang kita susun. Kemudian yang kedua, mengumpulkan sumber informasi. Kemudian baru kita kembangkan informasi tersebut. Kemudian yang terakhir langkah kita adalah bagaimana kita menyusun teks prosedur kompleks tersebut. Anak-anak sekalian, dalam hal ini setelah kita mengetahui langkah-langkah cara penyusunan teks prosedur kompleks, pada kesempatan ini kita akan merancang teks prosedur kompleks sesuai dengan tahapan-tahapan dalam teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks memiliki dua bagian utama berupa pernyataan umum dan tahapan atau langkah-langkah. Langkah-langkah merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur kompleks diantaranya dalam setiap kegiatan, prosedur menjadi pengingat bagi setiap orang untuk mematuhi tahapan agar kegiatan dapat dilaksanakan dengan benar. Dengan mematuhi tahapan melakukan suatu kegiatan, maka kemungkinan besar keberhasilan melakukan kegiatan tersebut lebih besar. Berikut kita akan sajikan langkah-langkah merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur kompleks. Yang pertama adalah menentukan macam atau jenis teks prosedur yang akan dirancang. Terdapat 3 kategori pembahasan pada isi suatu teks prosedur kompleks. Yang pertama, teks yang menjelaskan bagaimana suatu bekerja atau instruksi secara manual. Teks ini berisi cara-cara menggunakan alat, benda ataupun perangkat lain yang sejenis, misalnya cara menggunakan komputer atau cara mengendarai mobil secara otomatis. Yang kedua, teks yang menginformasikan aktivitas tertentu dengan peraturannya. Teks ini berisi cara-cara melakukan suatu aktivitas, misalnya cara melamar pekerjaan, cara membaca buku secara efektif, atau cara berolahraga untuk penderita sakit jantung. Teks yang ketiga, teks prosedur yang berhubungan dengan sifat kebiasaan manusia. Teks ini berisi kebiasaan atau sifat tertentu, misalnya cara menikmati hidup atau cara melepaskan kebosanan. Yang kedua adalah menentukan topik teks prosedur kompleks. Pilihan topik yang kita kuasai dan bermanfaat untuk pembaca dibandingkan dengan topik-topik politik, hukum, dan kriminal. Topik tentang pendidikan tentu lebih kita kuasai karena hampir setiap hari kita berada di lingkungan pendidikan. Topik tentang kehidupan remaja dapat pula kita pilih karena kita sendiri masih berusia remaja. Anak-anak sekalian, unsur kebahasaan teks prosedur kompleks seperti jenis teks lainnya, teks prosedur kompleks tentu juga memiliki unsur kebahasaan tersendiri, yakni diantaranya yang pertama menggunakan kata konjungsi temporal atau kata penghubung yang menyatakan waktu dari kegiatan atau tahapan yang dilakukan dan bersifat kronologis seperti kemudian, lalu, selanjutnya, berikutnya, dan setelah itu. Yang kedua adalah menggunakan kata kerja imperatif atau kata perintah
kita akan menemukan perintah dan larangan yang harus ditaati dalam pelaksanaan suatu teks prosedur kompleks. Yang ketiga, menggunakan kata perba material dan perba tindakan. Kata perba material adalah suatu kata kerja yang mengacu pada tindakan fisik seperti potong ayam, haluskan bumbu, tuangkan minyak, dan lain-lain. Sedangkan kata perba tingkah laku adalah kata kerja yang mengacu pada tindakan yang dilakukan dengan ungkapan. Yang keempat adalah adanya partisipasi manusia, yaitu semua orang yang ikut serta dalam kegiatan teks prosedur kompleks tersebut. Dalam hal ini, setiap teks prosedur kompleks wajib hukumnya melibatkan manusia. Yang kelima, menggunakan bilangan sebagai penanda urutan, misalnya pertama, kedua, ketiga, dan lain sebagainya. Yang kelima, menggunakan kalimat interrogatif atau kalimat yang bersifat pertanyaan. Dan yang terakhir adalah menggunakan kalimat deklaratif atau kalimat yang berisi pernyataan. Anak-anak sekalian, adapun struktur teks prosedur kompleks, dalam pembuatan teks, struktur teks merupakan bagian yang sangat penting. Teks prosedur kompleks memiliki struktur teks yang terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ada tujuan. Bagian ini selain memuat judul juga berisi tentang tujuan atau alasan dari pembuatan teks prosedur kompleks yang dimaksud, atau hasil akhir yang akan dicapai ketika kita melakukan tahapan atau langkah-langkah pada teks prosedur kompleks tersebut. Yang kedua adalah material. Bagian ini pada umumnya membahas tentang bahan atau material apa saja yang dibutuhkan dan alat apa saja yang diperlukan dalam mengolah material atau bahan tersebut. Bila teks prosedur kompleks yang akan kita tulis tidak membahas tentang cara pembuatan sesuatu, maka tidak perlu menyertakan material atau bahan. Yang ketiga adalah langkah-langkah. Pada bagian langkah-langkah ini, kalian bisa menjelaskan tentang proses dari tahapan maupun langkah yang perlu dilakukan atau yang ditempuh demi memperoleh hasil yang sesuai dan yang maksimal, sesuai dengan tujuan dari pembuatan teks prosedur kompleks yang dimaksud. Setiap langkah ataupun tahapan harus dilakukan secara urut dan tidak boleh secara acak, mulai dari tahap 0 sampai dengan membahas hasil yang telah dicapai. Anak-anak sekalian, apa saja langkah mengembangkan teks prosedur kompleks? Dalam mengembangkan teks prosedur kompleks, langkah-langkah kita adalah yang pertama adalah menambahkan kalimat perintah yang sesuai dengan prosedur tersebut. Yang kedua, mengurutkan kembali kalimat perintah sesuai dengan prosedur tersebut sehingga pembaca, pelaku yang akan melakukan prosedur tersebut paham, dilengkapi dengan gambar. Akan kita coba contoh membuat teks prosedur kompleks. Berikut adalah cara membuat pisang goreng. Pisang goreng adalah makanan tradisional Indonesia yang cukup populer. Menu ini dapat disajikan sebagai pendamping minum teh, kopi, atau minuman lainnya. Tidak hanya itu, pisang goreng juga menjadi makanan yang sering dijadikan hidangan kesukaan dalam berbagai acara. Simak cara membuat pisang goreng berikut ini. Bahan-bahan: beberapa buah pisang, tepung sesuai dengan selera secukupnya, gula secukupnya, garam secukupnya, air matang secukupnya, minyak goreng secukupnya. Alat-alat: 1 buah kompor, 1 buah penggorengan, 1 buah spatula, 1 buah serok, 1 buah piring dan mangkok. Cara membuat: pertama, masukkan tepung, gula, air, dan garam secukupnya ke dalam satu wadah, lalu aduk semua hingga merata.
Kedua, potong pisang menjadi 2 atau 3 bagian dan masukkan ke dalam adonan tepung tersebut. Selanjutnya, tuang dan panaskan minyak goreng ke dalam penggorengan. Kemudian, jika minyak sudah panas, masukkan pisang ke dalam penggorengan. Tunggu hingga pisang yang digoreng lebih keras, lalu balik menggunakan spatula. Tunggu pisang hingga warna berubah menjadi coklat keemasan. Jika sudah, pisang diangkat dan diiriskan di atas serok. Lalu taruh pisang goreng di atas piring siap disajikan. Berikut contoh penulisan teks prosedur kompleks cara membuat pisang goreng. Anak-anak sekalian, tadi sudah panjang lebar kita membicarakan tentang teks prosedur kompleks. Pada kesempatan ini, sampailah kita di akhir pembelajaran, yaitu dengan menarik suatu kesimpulan. Kesimpulan kita pada pagi hari ini adalah teks prosedur kompleks adalah jenis teks yang berisi tentang tahapan maupun langkah-langkah yang digunakan untuk melakukan suatu hal. Hal yang dimaksud dapat menjadi apa saja, mulai dari menyusun suatu yang nantinya akan disajikan dengan cara berurutan, maupun melakukan suatu kegiatan atau aktivitas dengan urutan tertentu. Secara umum, teks prosedur kompleks dapat dikatakan cukup fleksibel sebab tidak dibatasi oleh hal-hal yang bersifat paten. Cukup dengan membahas langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan dalam membuat sesuatu atau melakukan kegiatan tertentu. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Bapak Guru mohon maaf. Mari kita tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.